Hai semuanya, khususnya peserta didik kelas 4, bagaimana kabarnya? Pada video ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 4, materi senam lantai. Salah satu bagian senam yaitu senam lantai. Senam itu ada dua macam, ada senam irama, ada senam lantai. Nah, senam lantai itu yaitu semua keterampilan gerakannya dilakukan di lantai. Kita dapat melakukan senam lantai tanpa alat maupun menggunakan alat. Senam lantai tanpa alat berarti kita hanya melakukan gerakan-gerakan senam di lantai tanpa memerlukan alat. Namun, ada senam lantai tanpa alat yang memerlukan matras untuk menjaga keamanan kita. Senam lantai tanpa alat biasa dilakukan di dalam ruangan, seperti di aula, di gedung olahraga, atau di rumah. Ingat, saat melakukan senam lantai, kita harus berani mencoba dan disiplin. Kita pun perlu melakukan peregangan sebelum senam, pemanasan, peregangan otot ya. Jangan langsung melakukan senam lantainya, bisa berbahaya. Dan harus mengikuti petunjuknya setiap gerakannya ya, petunjuk setiap gerakan agar tidak cedera. Senam lantai tanpa alat terdiri dari berbagai macam latihan. Ayo kita perhatikan beberapa latihan senam lantai tanpa alat berikut satu persatu. Yang pertama yaitu meloncat memutar tubuh 180 derajat. Ini untuk melatih kekuatan otot kaki dan keseimbangan kita akan semakin baik. Kita perhatikan cara melakukannya berikut ini yuk. Yang pertama kita berdiri tegak di lantai. Kedua kita meloncat di tempat sebanyak 3 kali. Pada loncatan ketiga kita meloncat setinggi-tingginya lalu putar tubuh ke kiri 180 derajat hingga posisi badan menghadap ke arah sebaliknya. Terus kita mendarat dengan kedua kaki bersamaan secara mengeper setelah loncatan ketiga. Silakan perhatikan animasi berikut. Yang kedua, guling depan atau roll depan. Latihan guling depan dilakukan di atas matras ya, di atas tembok, bahaya. Latihan ini dapat meningkatkan kekuatan otot tubuh, keseimbangan, dan keberanian dalam berguling. Caranya yang pertama kita awali gerakan dari sikap jongkok menghadap ke matras. Kedua telapak tangan diletakkan pada matras dengan kedua lengan lurus. Kita angkat pinggul dan tekuk ditumpukan pada matras dengan cara memasukkan kepala melewati kedua tangan. Posisi dagu kita menempel di dada. Kita dorong badan ke depan hingga berguling ke depan. Kita akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus ke depan. Untuk lebih jelasnya, simak animasi berikut. Yang ketiga, guling belakang atau roll belakang. Manfaatnya sama seperti roll depan. Caranya kita mulai dari sikap awal jongkok membelakangi matras. Kedua telapak tangan kita letakkan di samping kepala serta dagu didekatkan ke dada. Selanjutnya kita jatuhkan pantat ke matras dan kedua kaki ditolakkan ke belakang dengan leher ditekuk. Saat bahu menyentuh matras, kedua telapak tangan kita juga menyentuh matras. Kita angkat badan hingga berguling ke belakang dengan tumpuan kedua tangan dan posisi kedua kaki ditekuk. Selanjutnya, lakukan pendaratan dengan kedua kaki dan diakhiri dengan sikap jongkok serta kedua lengan lurus ke depan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Yang keempat, sikap lilin. Sikap lilin dilakukan dengan posisi badan terlentang di atas matras dan kedua kaki diangkat lurus ke atas. Sikap lilin dapat meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu, serta melatih keseimbangan. Caranya, kita mulai dari sikap awal tidur terlentang di atas matras, kemudian angkat kedua kaki ke atas secara lurus dan rapat, tahan posisi kaki menggunakan kedua tangan yang memegang pinggang dengan pundak sebagai tumpuan.
Lakukan sikap lilin selama 8 hitungan. Untuk jelasnya, perhatikan animasi berikut. Yang kelima, latihan gerobak dorong. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot tangan, melatih kerjasama dan keberanian. Latihan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan kerjasama yang baik, dan harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Latihan ini juga lebih baik dilakukan dengan pengawasan orang dewasa ya. Untuk lebih jelasnya, untuk latihan gerakan gerobak dorong, perhatikan animasi berikut. Selanjutnya, guling depan dari bidang miring. Ini sama dengan guling depan seperti biasanya, caranya sama, tujuannya sama, cuman posisinya di bidang yang miring. Perhatikan animasi berikut. Selanjutnya, guling belakang dari bidang miring. Tujuannya sama, manfaatnya sama, caranya sama seperti guling ke belakang, cuman posisinya menggunakan matras di bidang miring. Perhatikan animasi berikut. Selanjutnya, latihan kombinasi gerakan sikap lilin dan guling ke belakang. Jadi ini gabungan, pertama lakukan dulu gerakan sikap lilin, kemudian lakukan guling ke belakang. Perhatikan animasi berikut. Selanjutnya, rangkaian gerakan lari, lompat berputar 180 derajat, dan sikap kapal terbang. Silahkan lihat animasi berikut. Latihan selanjutnya sama, kombinasi gerakan jalan, guling depan, dan lompat berputar 180 derajat. Lihat animasi berikut. Yang terakhir, latihan rangkaian gerakan gerobak dorong dan guling ke depan.